Lampumu nggak hidup, lampu nggak hidup, sengaja. Dipukul, waduh, dicekek. Wah, KDRT tuh, wah baru dicium. Nah, udah nyampe ya teman-teman Kampung Naga nih. Bisa nggak ya masuk ya? Jadi ada banyak apa namanya pusaka tuh, banyak kan. Kampung Naga itu kampung adat, jadi Nggak boleh. bukan objek wisata, bukan tontonan tapi Iya. tuntunan. Ini rumah Pak juga, Pak? Bukan saung itu. Oh, saung. Padi. Hanya itu milik perorangan. Kampung Naganya hanya di dalam pagar saja sampai ke setengah itu. Kumpul bersama tidak boleh di rumah di sini. Komunikasinya menggunakan kota beduk nih. Jadi tidak menggunakan speaker. Nah, ini dapurnya. Masaknya masih menggunakan kayu bakar nih, pakai tungku. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Semangat pagi. Wih. Ini merupakan touring ataupun belusukan perdana di tahun 2026 teman-teman. Tepatnya ini di tanggal 16 Januari 2026. Widih. Dan ini tepatnya di hari Jumat. Dan ini long weekend, ada 3 hari. Dan 3 hari saya mau kemana? 3 hari saya rencananya mau ke Pangandaran. Dede, mantap. Jadi belusukan kali ini panjang teman-teman. Dan mobil sebelah kanan ini luar biasa. Waduh. Oke, jadi belusukan kali ini kita bakalan mengarah ke Pangandaran teman-teman. Jadi tepatnya nanti saya bakalan ke Batu Karas teman-teman. Cuman melintasi lewat mananya belum tahu nih teman-teman. Nah, rencana kita mau ke Garut dulu. Nah, jadi mungkin di video pertama ini saya bakalan ke ini dulu nih, mengarah ke Salau teman-teman ya. Ke Salau ataupun Kampung Naga. Nah, saya mau lewat situ tuh nanti tuh. Nah, dari situ saya belum tahu lagi lewat mana, atau lewat Cikatomas lagi atau lewat yang lain. Nah kalau mengarah ke Garutnya saya lewat jalur biasa aja teman-teman, karena biar di Batu Karasnya tidak terlalu malam banget gitu ya. Sekarang udah jam 6.55 WD. Rencananya tadi berangkat 6.30, cuman ada kendala sama kamera tadi. Dan by the way, kali ini saya tidak sendirian teman-teman. Jadi di belakang saya ada rider yang lain. Jadi saya berdua bersama teman saya gitu ya. Nah, oke, nanti saya spill siapa dia gitu ya. Oke, kita gaskan lah teman-teman, mengarah ke Cileunyi. Oke, udah nyampe Uber nih teman-teman, Ujung Berung. Uber Town City. Widih. Ngikut aja. Ini udah jam 7:01. Artinya 5 menit kita dari Cicahem ke Ujung Berung ini teman-teman. Perjalanan ramai lancar teman-teman. Dan alhamdulillah cerah hari ini teman-teman. Padahal kemarin itu ya, kemarin tuh hari Kamis. Wow, dari pagi sampai sore hujan, bahkan tengah malam ya. Hujan teman-teman. Bandung ini alhamdulillah cerah sekali, terik. Wih, rame di sini, selalu macet biasanya teman-teman. Seperti biasa di sini selalu macet ya, karena jalan kecil. Ini ada Pak Polisi. Sehat-sehat Pak Polisi. Oke. Dan nyampe di Bundaran Cibiru nih teman-teman. Widih, ke kanan Soekarno-Hatta. Kita terus mengarah ke Cileunyi. Rame teman-teman nih. Lumayan ramai hari ini, ramai lancar. Sekarang jam 7:05 menit dari Ujung Berung ke Cibiru. Ini lari-lari 60 rata-rata teman-teman ya, santai saja. Nah, oke, kita melewati perbatasan Kota Bandung dengan Kabupaten Bandung. Jadi saya memang cukup exciting untuk melakukan perjalanan hari ini, karena perjalanan ini bakalan jauh lah ya teman-teman ya.
Udah lama nggak perjalanan jauh. Terakhir kali Pangandaran itu tahun berapa ya? 2024 nggak salah ya teman-teman ya. Saya lupa lagi tuh. Dan kemarin kita lewat Cikatomas. Nah ini apakah lewat Cikatomas lagi? Nah, lihat nanti lah ya teman-teman ya. Enaknya gimana? Yang penting cuaca aman aja, terkendali. Oke. Kita di ujung Cileunyi ini teman-teman nih. Lurus kita ke arah Sumedang. Ini daerah Jatinangor lah, belum ya. Kita ke kanan. Dia kemana nih? Kanan kan ya? Ya kita ke kanan guys ya. Dikira truknya ke kiri, kita ke kanan nih guys. Oke. Sip, mantap. Dan kita lurus mengarah ke Garut. Mantap, daerah Cileunyi teman-teman. Tidak terlalu ramai di sini ya. Dan alhamdulillah lancar-lancar aja. Ada jam 7.12, 6 menit dari mana tadi ya? Dari Cibiru ya, ya beneran Cibiru ke sini. Oke, kita ke kiri teman-teman. Oke, teman kita di belakang tuh teman-teman. Nah, kelihatan nggak sih? Nah. Kita kasih tahu dulu si Bli. Lampumu nggak hidup? Lampu nggak hidup? Sengaja? Apa? Biar nanti takut kena ini nanti. Lampu siang udah. Oke. Itu teman kita teman-teman. Panggil saja si Bli karena motornya plat DK. Dia beli motor sampai ke Bali sana teman-teman. Motor bekas ya. Mantep tuh Yamaha XSR. Wih, susah penyebutannya teman-teman. Jadi beli bekas tuh tahun 2020 nggak salah. Nah, dimodif sama dia tuh, mantep itu. Aduh, motor kita masih beginian teman-teman ya. Wih, dia ini rame banget nih truk nih. Pariwisata ini. Waduh, serem blind spot. Ini dia. Waduh, serem truk. Kita mengalah aja dah, mengalah. Serem. Rombongan truk, rombongan bus. Wah, serem. Nah, di jalurnya dong. Bus ini harusnya. Tuh, dia mengarah ke kiri tuh. Kita gitu aja di belakangnya deh. Up. Widih, ini lampu malah lawan arah teman-teman, serem banget. Oke, kita lewatin aja lah bus-bus ini. Pariwisata. Semoga cerah sampai Pangandaran ya teman-teman ya. Oke. Cicalengka nih guys. Oke, mengarah Nagrek nih. Rame. Ini udah pukul 7.24 teman-teman. Sudah setengah jam kita melakukan perjalanan dari kota Bandung menuju Pangandaran. Tetapi di video pertama ini mungkin saya mengarah dulu ke Kampung Naga teman-teman, karena memang saya belum pernah ke situ, jadi pengen aja gitu ya Kampung Naga sekalian gitu ya teman-teman ya. Nah, saya bakal ngupdate truk ini gimana suasana di Kampung Naga sekarang teman-teman. Kayaknya bakal rame deh ya, bakal libur panjang nih. Oke, kita gaskan aja teman-teman. Artinya hari ini pasti banyak yang touring dan tempat wisata pasti rame pisan. Apalagi Pangandaran guys. Widih, mantep. Kita gaskan aja nih, lari-lari 60-70 lah teman-teman ya. Ini mati ini lampu mati lagi teman-teman. Kumat ini belum saya servis, saya baru ingat ternyata saya belum servis ya teman-teman ya. Semenjak bulan berapa ya, bulan 7 atau bulan 8 ya, saya lupa lagi teman-teman. Belum servis ya ternyata. Kacau. Nanti deh kalau di jalan ada bisa ganti oli kita teman-teman ya.
nanti deh daerah-daerah Pangandaran kali ya. Semoga bisa nyampe sore di Pangandaran. Oke, ini kalau ke kanan kita ke Cicalengka, balik lagi ya, Majalaya gitu ya. Ini kita terus teman-teman mengarah ke Garut, Tasik. Oke. Waduh, itu gede banget itu lubangnya guys. Untung aja nggak kena saya. Nah, udah mendaki. Sekarang turunan. Nanti depan mendaki lagi. Habis itu turunan lagi teman-teman. Di ramai. Kita gaskan saja teman-teman. Widih, serem banget teman-teman. Tipis banget teman-teman. Si Pol Diesel ini mau masih pelos. Teman kita masih di belakang nggak ya? Harusnya dia bisa mengejar kita ya teman-teman ya. Kita motornya apa lah ya? Pengen ganti tapi nggak punya duit. Tolong donasi dong teman-teman di sini ya. Donasi berapa ya? 50 juta gitu. Bisa nggak ya? Aduh, kita gaskan lagi pokoknya teman-teman. Oke, kita masuk ke Kabupaten Garut nih teman-teman. Barusan lewat perbatasannya antara Kabupaten Bandung dengan Kabupaten Garut. Garut nih, Garut. Nah, di atas ada rambu-rambu nih teman-teman. Ciamis 79 km. Kita nggak lewat Ciamis teman-teman, kita lewat Garut mengarah ke Salawu nanti. Sekarang 7.32, setengah jam lebih kita melakukan perjalanan. Ups. Sepertinya nanti kalau di hari Minggu insya Allah ya teman-teman ya, pulang bakalan macet ini mah. Apalagi kalau banjir ya kan. Ini kacau. Oke, teman kita masih di belakang teman-teman. Kita gaskan aja. Kita gas. JPL nih, jalur perlintasan langsung. Waduh, nggak langsung juga sih ya. JPL ini pokoknya JPL. Wah, rame nih, macet nih. Kenapa nih macet nih? Wah, rame sekali teman-teman. Rame truk. Waduh, tadi mau wah, pada berhenti ternyata. Ya ilah. Ya sudahlah. Prima Jasa. Arah mana tadi dia? Tasik kali ya. Ini Tasik Lebak Bulus. Mantap. By the way, ini satu arah ya teman-teman ya. Oke, turunan terus kita. Nagrek. Kadang-kadang harus hati-hati di sini teman-teman nih. Licin. Takut selip saya nih. Ada yang mau bekerja. Melebar ya. Kenapa melebar? Ups. Jadi depan kita bakalan mengarah ke kanan teman-teman ya. Motor besar bisa kali manuvernya seperti itu teman-teman ya. Cornering kayak gitu ya. Nggak licin ya. Nah ini dia, kita ke kanan teman-teman ya. Ups. Kenapa nih? Wah, bahaya nih. Kok macet. Waduh, dari atas kenceng soalnya, bahaya kan.
Oke, kita ke kanan, ke arah Garut, ke arah Kadungora, ke arah Leles, teman-teman ya. Leles lulus. Dari dulu saya nggak tahu tuh, Leles atau lulus ya. Nah, ini kita ke kanan nih, teman-teman. Kawan ikutan nggak ya ke kanan ya? Oke, sip, ikut ya. Mantap. Honda Beat saya tahun 2018 masih enak aja teman-teman diajak ngebutnya. Lembut gitu gasnya, nggak berat teman-teman, alhamdulillah. Kan kalau ada lari 100 limbung deh, goyang, layang gitu teman-teman ya. Pengen pipis masih di Nagrek teman-teman. Alhamdulillah cerah nih. Mudah-mudahan lah lancar jaya perjalanan kali ini teman-teman ya. Bismillah aja, bismillah. Widih, di sini asik banget teman-teman. Up, anjing. Shh, shh, shh. Ah, kacau anjing nih. Nyebrang nggak lihat ya, anjing. Wah, macet teman-teman daerah Kadungora nih, mengarah ke Leles nih, panjang. Wah, dari kiri kayaknya lebih enak nih. Sempit guys, kiri aja dah. Wah, rame teman-teman. Memang kalau ke Garut ini harus memang ada tol teman-teman ya. Kalau tol tuh enak banget kok, bisa terrealisasi tol baru teman-teman. Mantep. Oh, dia ke kanan. Yuk, kita motong aja. Kawan kita masih di belakang kah? Sepertinya masih lah, aman. Oke, ada JPL Kadungora atau JPL Leles nih. Stasiun Leles ya, Stasiun Leles tuh guys. Leles. Tapi kalau di apa namanya, di informasi kereta api itu biasanya Leles, bukan Lulus. Oke, sebelah kiri Leles teman-teman. Nih kantor kecamatan Leles. Oke, ini saya lagi nyari tempat sarapan teman-teman. Dulu pernah nyarap di daerah Garut, cuman lupa di daerah mananya ya. Daerah-daerah Leles atau daerah-daerah Garut kota, saya lupa lagi teman-teman. Ini Garut kota deh kayaknya sih. Oke, kalau sebelah kanan ini kita bisa ke Bandung via Danau teman-teman. Nah, via Danau bisa tuh dari situ tuh. Udah mulai dingin teman-teman. Udah ketinggian berapa nih? Masih 780-an. Seharusnya udah 1000 sih sini. Belum kali ya? Belum ya? Oh, masalah Garut tuh 800-an meter di atas permukaan laut teman-teman. Oke. Ini daerah Cipanas teman-teman. Dan potong tuh ke Garut kota. Bisa dari sini juga ya teman-teman, yang Garut kota tuh ya. Jalan lingkarnya lah. Terus Garut kanan wisata Sabda Alam Cipanas lah ya, kanan teman-teman ya. Kanan. Intinya di samping Alfamart tuh ciri khasnya tuh.
Alfa Midi deh, lupa saya. Up, dia ke kiri. Ini ke arah Cipanas teman-teman ya. Mantap. Kita terus saja. Sekarang jam 8, widih, udah sejam lewat 5 lah. Kita memulai perjalanan ini teman-teman dari kota Bandung. Nah, saya mau cari sarapan tapi sarapannya lupa di mana teman-teman. Jadi bubur ayam dan itu terkenal dan itu enak teman-teman di depan Alfa Mat atau Alfa Midi gitu namanya. Daerah-daerah sini deh. Ada trotoarnya sih nggak saya sih. Oke, kita terus aja dulu teman-teman. Saya lupa di mana tuh. Kita ke kanan aja ini. Kanan. Masuk ke Garut kotanya. Kota Dodol. Oke, ini kita terus saja teman-teman ya. Ini masih mengarah ke Garut kota nih. Cuman saya lagi nyari bubur ayam yang menurut saya enak di Garut ya teman-teman ya. Enak itu asli. Cuman saya lupa lagi teman-teman sebelah mananya ya. Nggak ketemu teman-teman. Ini kita bundaran masih ke kiri ya, ke kiri teman-teman. Terus mana kiri. Terus aja nih. Terus saja. Kata teman, warungnya tutup katanya teman-teman. Dan ini kita masih di kota atau di Garut kota teman-teman ya. Kita ke kanan nih, ke kiri tuh alun-alun Garut ya, pasar lah. Nah, cari yang ada aja deh, yang rame kita tongkrongin makanannya teman-teman ya. Ini kita masih mengarah ini terus kiri itu alun-alun teman-teman ya. Cuman kan nggak boleh ya. Nah, ini ada nih sebelah kiri. Cari sarapan. Nah, ini rame nih sebelah kiri nih. Ini rame nih. Oh. Sip. Punten, Pak. Oke, kita lanjutkan lagi teman-teman. Tadi ngebubur 10.000 harganya teman-teman. Enak lah, lumayan lah. Rame juga. Dan ini kita ke arah kok terus ke Cikajang, terus Pamengpeuk, Cikelet, kita ke kiri teman-teman. Pusat kota Wanaraja. Kita terus belum. Nanti di depan nanti di taman apa gitu ya teman-teman, nanti kita belok kiri. Ini masih terus. Wah, ini si Akang lambat sekali ya. Lambat si Akang nih. Lambat banget si Akang. Oke, kita ke kiri teman-teman, ke arah Tasik. Ke kanan balik ke kota lagi, terus ke Pamengpeuk, Cikelet. Nah, kita ke kiri. Oke, ini jalan Papandayan teman-teman. Nanti bentok kita baru belok kanan lagi. Nih angkot ngetem nih pas ini. Aduh, susah nih angkot ngetem nih ya. Oke, kita ke kanan teman-teman, mentok nih. Kanan tuh Tasik Korem katanya di situ tadi. Ke kanan, bensin 3 bar. Habis 2 bar juga ya ke Garut ya, dari Bandung teman-teman. 3 bar. Nanti kalau ada pom bensin kita isi teman-teman. Dan ke Kampung Daga sekitar 24 km lagi teman-teman. Ya, sekitar hampir 40 menitan lah ya. Nyampe lah, setengah jam lah kayaknya. Sekarang jam
835. Dan ini terus aja kita ke Kampung Naga teman-teman, ke Salawu, ke Tasik. Oke, ini kita terus aja teman-teman ke kiri, Porles apa gitu ya. Mau kita terus ya, kita terus, cukup terus aja, nggak kemana-mana lagi, tinggal terus. Oke, di depan ada pom bensin, kita melipir dulu ke kiri nih teman-teman ya, isi bensin dulu nih. Rame nggak ya? Kayaknya rame ya, oh nggak terlalu. Wah, belum ada, habis guys. Ya sudah deh, gaskan aja lah kita. Bisa habis. Lagi ngisi tuh guys, tuh. Nah, sudahlah, kita gaskan aja guys. Widih, ini jalannya baru diaspal lagi nih, antara Garut dan Tasik via Salawu ini teman-teman nih. Mantap, bagus jalannya teman-teman, mulus pisan. Kita mendaki terus, sekarang di ketinggian 800 teman-teman. Dipukul, waduh, dicekek. Wah, KDRT tuh, wah baru dicium. Enaknya yang berdua itu teman-teman naik motor ya. Kita mah sendiri ya. Sudahlah. Panjang juga teman-teman jalan yang baru ini di aspal ini, sampai Cilawu sini teman-teman. Wah, sampai Cilawu doang teman-teman. Nah udah, ini jalan yang lama nih, ternyata sampai Cilawu deket tadi teman-teman ya. Ngikut. Oke, nggak jadi isi bensin tadi di situ teman-teman. Nanti aja deh di dekat Kampung Naga di Salawu aja nanti. Isi bensinnya masih kuat lah, 20 km lagi masih aman lah. Nggak nyampe 20 km lagi, paling 15 km lagi dah. Oke, kita motong terus aja nih teman-teman. Nah, ini apa nih? Oke, kita berada di Desa Sukatani nih teman-teman. Masih di kecamatan apa nih ya teman-teman? Saya lupa lagi. Kecamatan Cilawu ya, saya lupa lagi teman-teman, ini apa. Artinya masih di Kabupaten Garut ya. Garutnya Garut Timur lah, Kabupaten Garut Timur. Mengarah ke Salawu, mengarah ke Tasik. Sekarang jam 8.53 teman-teman. Udah setengah jam perjalanan kita dari Garut lah. Oke. Di sini jalan sudah cukup enak teman-teman, asik banget sini jalan. Enak pisan lah pokoknya. Alhamdulillah cuaca masih cerah, terang benderang. Kondisi pengendaranya juga masih stabil, kondusif. Hidayatul Muna, ini apa nih? Masjid ya, Masjid Hidayatul Muna teman-teman. Udah mulai cakep di sini teman-teman pemandangannya ya. Ada banyak terasering. Ini jalurnya baru lagi nih, baru diaspal lagi nih. Oke. Mantap. Marita, Singaparna Sukabumi. Jauh juga dia ke Sukabumi ya. Marita. Sebelah kanan ada masjid tuh teman-teman. Masjidnya unik sekali tuh bentuknya. Ini mau dapat perbatasan kayaknya teman-teman ya. Perbatasan Kabupaten Garut dengan Kabupaten Tasikmalaya sepertinya ya. Ya, ini ada sebelah kanan ada puskesmas
Bojong Loak teman-teman. Nah, wide cakep, teras seringnya teman-teman ya. Masalah desa wisata Sindang Kasih tadi sebelah kiri teman-teman. Jalannya asik banget asli baru pisan jalannya. Turunan terus. Nah, ini dia teman-teman. Selamat jalan, semoga sampai tujuan. Ini adalah perbatasan dari Kabupaten Garut dengan Kabupaten Tasik. Perbatasannya adalah jembatan ini teman-teman. Jembatan, lupa saya namanya jembatannya teman-teman. Nah, ini daerah Cipasung. Nah, ini dulu ini longsor jalan ini teman-teman, diperbaiki ini. Nah, dan dulu juga saya pernah ngedrone di daerah sini teman-teman, dan ngedronnya dari warung-warung kecil ini teman-teman, sebelah kiri ini. Wih, cakep terasingnya memang sebelah kiri itu teman-teman. Kalian bisa lihat di video sini. Nah, di sini saya ngedronnya dari sini teman-teman ya. Wih, cakep tuh pada bendungannya ya. Oke, ini ke Kampung Naga nggak terlalu jauh lagi lah teman-teman ya. Paling sekitar berapa ya? 5 kiloan lah kali ya. Nggak jauh lagi dong kayak teman-teman. Sekarang jam 9 pas. Waduh, udah mulai mendung. Semoga hanya ketutup awan doang ya, nggak hujan gitu ya teman-teman ya. Ada sebelah kiri rumah makan Kujang. Ups. Di Kampung Naganya sebelah kiri teman-teman. Dia main ke kiri ya. Kacau. Nah, ini desa Tanjung Waringin teman-teman. Di sini jalurnya asik teman-teman. Banyak pohon-pohon rindang. Sebelah kiri juga ada sungai, ada terasering. Mantap di sini jalurnya teman-teman. Turunan terus dari tadi ya. Oke, cuman jalannya rada-rada aja kayaknya teman-teman. Oke, ini cakep terasingnya. Oke, masih di Kecamatan Salawu teman-teman. Tepatnya nih di Desa Tanjung Sari. Tanjung Sari itu di mana-mana ada ya teman-teman. Salawu, apa kabar Salawu? Masih mengarah ke Kampung Naga teman-teman ya. Kampung Naga tuh nggak salah di Desa Neglasari ya, atau Neglawangi, saya lupa lagi teman-teman. Oke. Di sini banyak apa namanya itu ya, bukan pabrik ya, pengelola kayu gitu teman-teman. Kayunya kayu jati. Saya lihat kebanyakan kayu jati sih. Kayu mahoni juga ada ya. Asik banget. By the way, kalau ini tiang listrik atau tiang penerangan lampu di Jawa Barat seperti ini semua modelnya teman-teman ya. Mantep banget. Semoga nggak hilang aja itu besinya tuh teman-teman. Luar biasa lampu penerangannya, keren teman-teman. Saya kira di Bandung doang yang gitu lampu penerangannya, rupanya semuanya ya. Penerangannya dibuat bagus juga Bapak Gubernur kita ini. Mantap, sehat selalu Pak Gubernur. Nah, udah nyampe ya teman-teman Kampung Naga nih. Bisa nggak ya masuk ya? Kampung Naga. Tahu nih parkirnya sebelah mana teman-teman. Saya juga baru pertama kali nih masuk ke sini nih. Tuh, Kampung Naga. Selamat datang di Kampung Naga teman-teman.
Wilujeng Sumping. Nah, sini aja parkirnya nih. Toilet mana ya? Ada nggak ya? Toilet larangan. Tiap orang yang merusak cagar budaya. Nah itu teman-teman kita teman-teman. Kalau nggak, wih deh capek juga. Kalau nggak salah nggak ada tiketnya di sini. Tempat apa namanya kujang yang ada di seluruh Nusantara teman-teman. Jadi ada banyak apa namanya pusaka. Tuh banyak kan. Dari Aceh ada, dari seluruh Indonesia lah. Tuh ada yang besar itu teman-teman tuh. Tuh mantap. Bapak siapa namanya Pak? Darmawan. Pak Darmawan. Iya. Ditemenin Pak Darmawan kita nih. Iya. Wilujeng Sumping. Jalan Dedel terus langsung cepat tujak ke sana. Iya. Kalau jalan itu. Iya benar. Oh, Pangandaran. Pangandaran. Atau nyampe nya jam berapa? Nyantai aja Pak. Iya 3,5 jam lah. Dari Taraju? 3 jam kalau jalan itu jalan Taraju. Oh 3 jam. Iya 3 jam. 2,5 jam lah kalau cepat. Oh. Di sana tuh bagus memang perkebunan teh di Sorong Iya, tuh. Saya juga belum pernah. Turun. Berapa tangga Pak? 444 tangga. 444 tangga. Iya. Berarti sebenarnya Kampung Naga ini asli apa Pak? Jadi Sunda. asli suku Sunda gitu ya. Mungkin ya memang banyaklah perkampungan adat, cuman adatnya masing-masing punya adat gitu ya. Antara Kampung Baduy dengan Kampung Naga tidak ada hubungannya, cuma sama kampung adat. Ya, jadi warga Kampung Naga sendiri di situ secara turun-temurun menjaga adat dan budaya warisan dari nenek moyang, seperti bentuknya rumah sama panggung. Di sana itu tidak menggunakan listrik gitu ya. Jadi Bapak rumah di? Bapak lahir di sana 1969 di Kampung Naga. Karena Kampung Naga itu luas areanya sudah penuh, tidak tepat lagi untuk bikin rumah. Jadi warga Kampung Naga sekarang itu banyak tinggal di luar, sudah menyebar ke 3 desa. Ada Desa Nangtang, Jahiang, gitu ya, Tanjung Sari. Kok ini desa? Desa Neglasari. Neglasari, iya. Tanjung Sari sebelahnya. Ya, sebelumnya tadi. Iya, sebelumnya. Daerah Kecamatan Masalawu. Iya, Salawu. Logat ya beda kan dengan kayak di Banten. Memang bahasa Sunda tapi beda logatnya gitu. Di sini Sunda halus yang dipakai. Sunda halus itu mengenal tingkatan mana untuk bicara sesama kita, mana di bawah kita, mana di atas kita. Itu harus lebih sopan di bicara dengan di atas kita umurnya gitu ya. 109 rumah di sana itu. Termasuk gitu ya? Sarana umum, ada masjid, balai kampung, Lumbu Padi. Yang dihuni oleh penduduk hanya 104 rumah di sana itu. Sisanya? Sisanya bangunan, ada masjid, balai kampung, Lumbu Padi. Bagus ya Pak. Iya. Terus Kampung Naga dihimpit oleh 2 hutan, yang ini hutan larangan nih. Yang dimaksud hutan larangan itu sama sekali tidak boleh dimasukin, tidak boleh ambil kayu bakarnya. Di tengahnya perkampungan, di atasnya hutan keramat, yaitu makam luhur Kampung Naga. Nah, sekarang warga pada ini sibuk nanam padi, tugas ibu-ibu menanam padi itu. Karena di sini itu 1 tahun itu yang dipakai untuk menanam padi itu bulan Januari dan Juli. Setiap Januari dan Januari. Kalau udah panen dibiarin. Panen itu November. Desember didiamin sebulan. Januari akhir Desember mencangkul dan Januari nanam gitu ya. Warung ke situ ya. Bendungan tuh sana tuh. Nah, ke Kampung Naganya ke sini, guys. Lewat jalur ini.
Bapak umur berapa, Pak? Umur 56 lah. 56 ya. Iya. Bahkan waktu kecil tuh ke sekolah naik ini jalan ini. Dulu belum ada. Tapi tangga. belum segini ya, belum Masih tangga. Jalan setapak dulu. Jalan sebelum ada setapak ya? tamu. Oh, dulu belum dijadikan tempat wisata lah gitu ya, Pak. Tetap aja menolak warga Kampung Naga sampai saat ini juga dijadikan objek wisata. Karena kan gini, kalau objek wisata beda adalah tontonan gitu ya. Iya. Kita bayar masuk tiket masuk, mau apapun bebas kan. Kalau di Kampung Naga sendiri ada aturan-aturan karena Kampung Naga itu kampung adat, jadi nggak boleh. Bukan objek wisata, bukan tontonan tapi tuntunan. Belajar gimana kehidupan untuk kesederhanaan. Nah itu. Betul. Tanpa listrikan, rumah-rumahnya sama, jadi kita tidak bisa membedakan mana si kaya mana si miskin dengan bentuk rumah sama. Kalau di luar kan rumah yang bagus, wah itu orang yang kaya kan gitu. Betul. Berarti sampai sekarang sebenarnya menolak ya, Pak? Menolak. Cuman ya makanya saya juga kok nggak dibayar kayak gitu kan. Iya, saya kan searching dulu aja ya, ini apa meskipun mau dibuka oleh Dinas Pariwisata Tasikmalaya udah 2 kali ini mau dibuka, tetap aja warga Kampung Naga nolak. Apa namanya, dijadikan objek wisata. Iya. Ya bagus lah Pak, begini aja Pak menurut saya sih Pak. Kalau udah jadi objek wisata artinya, wah udah rusak. Artinya dari warga untuk warga juga sih. Iya betul. Kalau nanti dari warga untuk pemerintah Pak nanti untuk betul, segelintir orang nanti. Betul. Ya kan Pak? Iya. Iya betul. Cakep. Bagus guys. Pas musim menanam ya Pak? Apa? Pas musim menanam ini berarti ya? Iya, mau nanam tuh. Ini rumah Pak juga Pak? Bukan, saung tuh. Oh saung. Padi. Itu milik perorangan. Kampung Naganya hanya di dalam pagar saja 1,5 hektar itu. Oh. Jadi kalau di sana udah hutan larangan gitu ya? Ini hutan larangan. Oh, itu larangan. Tidak boleh masukin, tidak boleh diambil kayu bakarnya. Di tengahnya perkampungan, di atas hutan keramat itu Kampung Naga. Oh. Kalau dimakamkan Pak, misalnya warga asli sini? Dimakamkan semua makam umum. Oh, makam umum. Pinggir jalan di sana. Oh, kirain di sini juga enggak ya? Juga. Berarti ciri khasnya adalah rumahnya ini ya Pak? Rumahnya bentuk panggung, tidak menggunakan listrik, itu juga ciri khasnya juga. Luas areanya terbatas 1,5 hektar. Numuk padi, berarti numuk padi di sini ya? Iya, di sini ada 4. Gabahnya langsung ke sini. Iya, gitu. Kasih jadi makan, kulit padinya dikasih sama ikan dan sama ayam. Ikan. Bagus Pak. Apa? Bagus. Iya. Wah, tong sampahnya kayak gini. Bagus banget tong sampahnya. Ya, biar bersih lah. Dari parkir sampai kampung disiapin keranjang seperti itu. Iya, keranjangnya unik bersih kelihatannya. Nah, warga Kampung Naga bikin kerajinan tangan nih seperti ini. Bikin apa? Oh, nyaman gitu ya Pak? Iya. Bikin keranjang tadi gitu ya? Keranjang buat ini, buat apa namanya? Tempat snack juga. Biasanya mau lebaran tuh banyak ini untuk parcel gitu ya. Iya. Bikinnya dari bambu tuh. Nah ini udah Kampung Naga ya. Luas areanya dibatasi 1,5 hektar. Terus rumah-rumah di sini tuh menghadap ke 2 arah. Rumah ini menghadap ke selatan dan ini ke utara. Jadi pintu itu harus saling berhadapan. Satu rumah satu keluarga. Itu
Nah, adapun bahan-bahan yang digunakan itu dari alam, seperti induk tuh dari pohon aren ya. Ada daun alang-alang, ada daun tepus, kekuatannya 35 tahun sampai 40 tahun. Dinginnya dari bambu, kayu. Ya. Yang dibeli itu paku, mungkin ya apa namanya, kaca dari toko itu. Terus dibawa rumah untuk kandang ayam. Iya. Ayam. Terus masaknya juga masih menggunakan ini kayu bakar, bakar ada ya, tungku Pak? di dalam. Iya. Jadi tidak menggunakan kompor gas. Nah, ini sebagian ibu-ibu bikin ada ini apa namanya, alas nasi nih, piring. Iya, alas nasi. Iya, ini buat dodol nih, dijual ke Iya Garut. bener Bu. Iya. Banyak dari bambu. Lama Bu bikin kayak gini Bu? Lama Lama ya Bu? dijemur. Jemur dulu, Iya, keringan. iya, karena sampai jadi itu lama prosesnya. Tidak segampang gitu kan. Berapa tahun tuh? Hah? Udah berapa tahun buat? Dari kecil ya. Enggak seberapa tahun dati nggak ada mah gitu. Islami Oh, suami Ayo Bu. sudah lama. Nah, warga di sini itu boleh menikah sama orang luar, gak apa-apa gitu ya, tidak dibatasi. Cuman karena keterbatasan luas areanya sudah penuh, Harus di luar. jadi dibawa keluar oleh suaminya. Boleh beli itu. Boleh. Oh, dari Bali? Iya. Oh, dari Bali. Pernah Pak ke Bali Pak? Belum. Oh, belum. Cuma sampai Surabaya, Bromo mungkin ke sana. Itu juga apa namanya? Ya secara gratis gitulah. Ada studi lapangan dulu. Bagus Pak. Dulu bapak tinggalnya di sini tuh. Di mana Pak rumah Bapak dulu? Ini dulu sama nenek kakek. Ini Oh. rumah Uyut nih. Oh gitu. Dan di sini itu tidak boleh menggunakan cat ya. Ini warna putih itu pakai kapur. Oh kapur ini teh. Kapur, iya. Oh ini kapur ya. Oh iya bener kapur. Iya. Rumah panggung kayak gini tahan gempa ya. Iya bener Pak Awet bener. juga. Kebetulan di sini tuh punya kebun, masalah bambu dan kayu tidak beli. Cuma atapnya yang kita beli tuh Oh. dari gunung. Makan Iya, iya. biaya sekitar 12 sampai 13 juta tuh buat beli atapnya saja. Satu rumah. Iya. Cuma kalau cara pengerjaannya di sini warga Kampung Naga selalu hidup gotong royong. Kalau misalkan ada orang yang renovasi rumah itu dibantu bersama-sama. Sehingga satu rumah itu bisa selesai 2 minggu atau 3 minggu tergantung besar kecilnya rumah. Jadi kalau renovasi di rumah yang sama, di tempat yang sama, ukuran yang sama, tidak bisa diperlebar lagi. Oh. Tapi nggak ada rumah baru ya Pak? Ini rumah sudah direnovasi. Oh yang itu. Iya, yang dulu sudah rusak baru direnovasi. Tentang. Enggak. Aduh. Assalamualaikum. Wah. Nah, ini dapurnya. Masaknya masih menggunakan kayu bakar nih, pakai tungku. Iya ya benar Pak. Waktu ada pembagian minyak tanah, penggantian minyak tanah ke gas, waktu itu kan dibagi oleh pemerintah, tiap warga, cuma warga Kampung Naga nolak gitu ya. Meskipun gratis, tabung sama gasnya dikembalikan ke desa waktu itu. Nah, terus satu rumah diantaranya ada dapur nih. Di dalam rumah tidak diperbolehkan ada WC, WC-nya harus di luar. Di luar. Terus ini ruangan untuk menyimpan padi dan beras namanya goah nih. Kamar tidur ya. Nah, ini Ruang tamu. iya ruang tamu nih. Bisa kalau penuh misalkan bisa dipakai tempat anak tidur di sini. Nah, ini ruang tamunya tanpa kursi ini. Penerangannya menggunakan lampu partomak ya kalau malam. Kalau ya tadi kalau makan, kalau jatuh nasinya langsung ke bawah gitu Iya, ya, Pak? sisa makanan atau nasi yang jatuh dapat dikasihkan sama ayam gitu ya. Itu. Cuman nggak bau, Pak. Nggak bau, alhamdulillah nggak bau. Kandang ayam. Cuman nggak bau. Nah, di dalam rumah tidak diperbolehkan ada WC itu karena WC itu tempat yang kotor, harus Iya. dipisahkan di luar pagar. Iya. Kalau seandainya ada WC mungkin di dalam rumah akan menimbulkan banyaknya nyamuk gitu ya. Nah, tanpa ada WC dalam rumah tidak ada nyamuk. Nah, Ini itulah. apa, Pak?
Itu apa namanya? Ya, uut itu kulit padi untuk makanan ayam. Oh. Iya. Iya. Airnya dari mata air nih. Oh, airnya jernih ya. Iya. Jernih. Bukan beli ya, Pak. Bukan, tidak. Warga di sini ya untuk masalah bahan pokok mungkin yang dibeli itu hanya minyak tanah, minyak goreng, garam, juga sayuran kalau tidak punya. Mata airnya ada 4 tempat di sana. Oh, iya, ada anak-anak lagi mandi tadi, mata airnya juga ada 2 tempat. Oh, ini tangganya ya, Pak. Iya, kalau mau ke atas mau ngambil kayu bakar ya, menyimpan kayu bakar pakai tangga tuh. Ini balai juga kayaknya, Pak. Ini balik kampung. Itu masjidnya, cuman yang ini yang tidak boleh diambil foto nih. Oh iya, Pak. Bumi Ageng namanya kan. Selasa Sabtu. Iya. Nah, Tapi kok Bogor. Selami. Oh, Selami. Nuhun. Tuh orang sini dapat suaminya orang Bogor. Baru pulang lagi ke sini. Jadi ketemu sama keluarganya. berarti kenal lah semua ya, Pak, sini. Wah, kenal. Semua warga dari luar juga pada kenal karena sering ketemu bila ada renovasi misalkan masjid, mana warga dari luar pada ini kerja di sini, gotong royong. Ya itulah untuk apa namanya penghasilan tambahan mereka bikin kerajinan tangan. Iya. Gede banget ayamnya. Besar, Bu, ayamnya, Bu. Ayo, Bu. Bentar, Bu. Mulai kunjungan ke sini tuh awal tahun 87, pertama kali tamu yang di sini tuh orang Belanda dulu. Oh. Karena mungkin orang Belanda pernah menjajah di Indonesia ya, tahu sedikitnya tentang Indonesia. Tahu sejarahnya juga kali ini, Pak. Nah, Ini yang Bali tadi ya. Nah, ini senternya Kebun Naga. Oh, ini masjid. Ini untuk berkumpul bersama, tidak boleh dibikin rumah di sini. Oh. Alat komunikasinya menggunakan kata beduk nih. Iya, iya, iya. Jadi tidak menggunakan speaker. Ngasih tahu ya pertanda ya, Pak. Iya. Juga Ini kan masjidnya kan ya? pentokan ini untuk waktu ada pertemuan, ngasih tentang waktu gitu kan. Tidak setiap orang punya jam tangan atau jam dinding, misalkan jam 10 ada ronda pukul jam 10. Untuk ngasih informasi tentang waktu. Oh, itu ronda, Pak. Nah, ini balai kampung, Pak. Balik kampung. Ini balai kampung. Buku tamu. Buku tamu nih, tapi gak ada ininya. Tinta ya? Oh, ada nih. Pak. Mohon maaf menulis buku tamu dulu sebentar. Siap, Pak. Siap, mangga. Nah, di sini. Iya, itu makanya. Keren ya, sumpah. Exciting sih. Aduh. Yang. Ayo beli. Mau juga aku. Bu, kelapa, Bu. Mangga. Mau ori apa pakai gula aren? Oh, siap. Wah, ada madu, beli itu, beli asli itu. Asli, wih. Ada sangkar, ya ada sangkarnya. Ada ini ya. Ada sarangnya tuh. Bawahnya udah penuh. Bawanya perjalanan masih jauh. Kamu terkelak. Pulangnya masih hari Minggu. Ini lewat ini apa warung putih ya? Ya, Pak. Udah tahu jalannya belum? Warung Putih tahu, Warung Putih, udah ngelihat di ini. Warung Putih belok kanan nanti. Iya. Oh, ya berbagi juga. Nah, ini lubung padi sudah panen tuh. Keluarga bisa menyimpan berkilo nanti digunakan. Keren, guys. Bila ada renovasi masjid atau di balik kampung, Ini durian ini. kerja gitu ya. Wah, nyuci sini.
Ya nyuci, mandi. Mandi di sini nih. Tadi ke sana tuh ya beli tadi beli. Iya. Numbuk padi. Itu bisa juga ini bikin kesenian namanya tutunggulan Iya, gitu iya. ya, langsung itu. Biasanya kalau ada mau hitanan masal, ada kesenian tutunggulan. Juga untuk menangani bila mana ada orang tenggelam sungai itu, hanyut misalkannya, kalau seandainya masih hidup dibawa ke sini, namanya digendir, diterlentangkan di atas lesung. Lalu pinggir lesung itu dipukul-pukul sama alu akan sadar kembali gitu ya. Oh, biar dia denger gitunya Iya, kalau nggak mungkin ya, tahu. Pak. Pernah Bapak dulu nih, anak-anak lagi mandi tuh di sana. Tiba-tiba ada orang yang dari luar nikah sama orang sini, ikutan mandi. Oh, gitu. Karena anak-anak dari sini udah biasa mandi, jadi Ya. mengambang gitu kayak kan. Ya, ya. Kirain, dia itu nggak begitu dalam. Diketemukan di sana untuk masih hidup. Masih hidup ya. Dibawa ke sana. Tembus kemana sana tuh? Itu lagi. Oh, ke kampung lagi. Iya. Oh. Ada dua jalan begitu dan ke sini. Oh, cuman nggak ada tembus kemana-mana nggak ya? Enggak. Itu buntu jalannya langsung ke kampung. Rapi itu dibuat tuh kan, kotak-kotaknya ya kan. Ibu-ibu yang menanam, bapak-bapak yang ngarit ya, ngarit namanya. Pakai ini guys. Makanya rapi bisa pakai gini. Nah, jadi di sini tuh tata cara pertanian itu masih menggunakan sistem nenek moyang dulu. Jadi yang dipakai buat tanam padi itu Januari dan Juli. Satu tahun itu hanya 2 bulan. Terus kalau misalkan kalau sudah panen, padi yang baru dipanen itu dijemur, tidak diperbolehkan dimakan dan dijual sebelum ada selamatan. Jadi di sini tradisinya harus diselamatkan dulu. Iya, iya, iya. Sebelum dimakan dan dijual itu. John, kotak-kotak rapi tuh. Metodenya bagus banget. Kalau di luar mah tinggal nyolok-nyolok aja. Ngasal, Pak. Asal betul. Nah, ya sok makan. Gurat bae. Ya sok. Udah aya pola. Biar rapi, Pak. Iya, ya. Penamaan pohon durian. Oke deh teman-teman, ini kita udah nyampe di parkiran dan mungkin sampai di sini aja belusukan kita di Kampung Naga. Terima kasih buat Pak Darmawan yang udah mandu kita. Semoga beliau dan warga Kampung Naga sehat selalu. Oke deh, untuk perjalanan selanjutnya kita ke Pangandaran lewat jalur mana ada di video selanjutnya ya teman-teman ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.